gimana nih cara menumbuhkan jiwa literasi untuk sahabat-sahabat PMII, terutama ini mungkin boleh disampaikan ya, sahabat, untuk PMII yang di Tuban sendiri dan juga nanti kalau ditonton di PMII seluruh Indonesia. Boleh, iya. Monggo. Itu menjadi salah satu dari program ya, beberapa program dari apa yang akan kita sampaikan nantinya dari Surabaya. Pertama, memang perbendaharaan buku itu perlu. Perbendaharaan buku. Jadi memang kita tidak bisa menegasikan ketersediaan buku. Ada beberapa orang yang baru masuk kuliah misalkan dari level tingkat rayon ataupun komisariat, itu sebenarnya pengen baca tapi bukunya nggak ada. Termotivasi, oh kok saya lihat senior saya ada yang cerdas, ada yang aktif di forum, terus di sosial sangat punya pengaruh. Kadang mereka itu pengen gitu menjadi seperti beliau, dan ketika beliau mengatakan bahwa dulu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di PC PMI Tuban untuk sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Salam sehat, salam persahabatan dan juga salam pergerakan. Jadi Hasna kembali lagi ya menemani sahabat-sahabat semua. Tandanya kalau Hasna sudah kembali tidak mungkin Hasna sendirian. Pada kesempatan kali ini, seperti di podcast-podcast yang sebelumnya, kali ini kita kedatangan narasumber spesial. Nah, kali ini Hasna bersama sahabat Ainul Makin Aminullah. Pasti sudah banyak yang tahu. Tapi ya sudah terkenal, tapi Hasna baru pertama kali ketemu. Kali ini beliau ini adalah sepertinya meskipun tidak saya sebutkan semuanya sudah tahu. Beliau ini adalah dari bidang kaderisasi PCPMII Surabaya pada periode 2017-2018. Kemudian saat ini beliau juga di bidang kaderisasi PKC Jawa Timur periode 2018-2022. Karena hari ini juga masih di PKC, siapa sih yang nggak tahu ya, yang punya Jawa Timur nih. Kemudian saat ini beliau juga menjadi salah satu kandidat calon ketua umum dari PKC PMI Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat boleh disapa dulu dong, ini para penonton dari channelnya PC PMI Tuban. Halo sahabat-sahabat, terima kasih kepada PC PMII Tuban yang sudah menyambut dengan penuh hikmat seperti ini. Terus juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang nantinya menonton, baik itu PMII se-Jawa Timur mulai dari tingkat rayon, komisariat, cabang, ataupun sahabat-sahabat saya di PKC sendiri, ataupun non-PMII yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Boleh kenalan dulu dong Mas? Sahabat ya manggilnya ya, sahabat ya. Boleh kenalan dulu, kemudian nanti panggilannya siapa biar kita enak nih nyebutnya. Boleh, silakan. Perkenalan, Okay. Nama saya Ainul Makin Aminullah. Saya kelahiran asli Sampang, cuma saya berproses di PMII mulai dari 2013 di Surabaya. Dan sekarang juga masih sangat aktif berkontribusi di cabang PMII Surabaya dan di PKC Jawa Timur. Dan karena kebetulan saya ditugaskan untuk jadi tim instruktur, maka selama 1 periode ini alhamdulillah saya sudah berkesempatan untuk bersua dengan sahabat-sahabat, kader-kader ataupun rekan-rekan di PMII se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Yang punya PMI Jawa Timur nih. Alhamdulillah. Sahabat Makin ya, betul ya sebutannya. Oke, mungkin boleh ini sharing dulu nih sahabat, mulai dari pertama proses di PMII hingga sekarang nih. Nanti biar jadi motivasi para sahabat-sahabat semuanya sampai di tingkat PKC atau bahkan sekarang mencalonkan diri sebagai ketua umum PKC Jawa Timur. Benar. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa ya pada awal, seperti mungkin dialami oleh banyak sahabat-sahabat yang lain, bahwa saya di PMII waktu diajak Mapaba dulu sekitar 9 tahun yang lalu itu karena sahabat-sahabat saya banyak diajak dan saya sendiri tidak tahu namanya Mapaba itu apa. Tapi dengar-dengar kalau senior-senior itu ngajaknya ini villa gitu kan. Orang kampung seperti saya yang dari jauh, dari Madura, dari pelosok, saya dengar villa aja pas di Surabaya gitu kan. Kayak apa villa itu, katanya tempatnya mewah dan bisa ikut-ikutan lah kita. Malah bukannya senang kita di villa itu, malah di-push dengan materi-materi. Bahkan waktu kita juga gak enak gitu kan, tidak leluasa. Terus makanan seadanya, terus materi banyak kayak gitu. Ya Allah, jadi kayak gitu. Jadi maksud saya itu pas pada saat itu saya tidak menyesal sama sekali, tapi makanya saya menemukan
ternyata kayak gini toh pelatihan, itu ada baiat di malam hari itu luar biasa. Nah, ternyata setelah mapaba itu awal yang tidak sengaja itu, ternyata yang luar biasa dari sahabat-sahabat kita pasca mapaba itu adalah kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi mungkin sudah menjadi hal umum ya kalau di PMI itu yang sangat erat itu persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan itu sangat erat sekali. Siapapun yang masuk di PMI mulai dari mapaba mungkin PKD ataupun sampai PKL itu tidak akan pernah dilepas gitu aja. Itu yang menurut saya sangat menyenangkan dan tidak bisa dilupakan gitu. Hingga akhirnya saya berproses ikut PKD, ikut PKL, semakin banyak sahabat-sahabat yang satu frame sama kita, sampai akhirnya kita ada di cabang Surabaya, di PKC sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti dulu bukan asli Surabaya ya? Bukan, Mas, ya? bukan, jauh. Jauh ya? Benar. Oke. Cukup mungkin ada hal lagi yang unik atau motivasinya untuk sahabat-sahabat nih yang nanti nonton Saya merasa selama berproses di betul. PMI. Saya merasa sebenarnya pendidikan yang sebenarnya adalah PMI. Tanpa maksudnya apakah ya pasti karena saya orang PMI dan sudah bertahun-tahun berproses itu sudah pasti. Tapi di lain sisi saya banyak ikut organisasi internal, eksternal, organisasi daerah dan lain sebagainya. Tapi organisasi yang concern pada kaderisasi kader, pada proses kader itu saya menemui hanya di PMI. Saya bahkan coba mengikuti organisasi-organisasi. Pas di PMI juga saya ikut organisasi-organisasi lain tuh tidak ada yang seinten ini gitu terhadap kaderisasi. Makanya itu yang membuat saya harus berterima kasih banget pada PMI. Dan dengan saya ikut PMI itu banyak sekali perubahan positif dari diri saya. Ya sekedar info kecil bahwa saya itu dulu sama seperti orang yang tidak punya orientasi ya. Pasca kuliah mau ngapain setahun ke depan, 2 tahun ke depan nggak tahu ngapain. Tapi berkat saya ada di PMI itu ternyata orang-orang tidak pernah bosan untuk memproses kita di PMI itu. Hingga sekarang akhirnya mulai ada pandangan ke depan seperti apa, what we have to do ke depan, terus apa yang akan kita raih ke depan itu sudah mulai ada gairah itu luar biasa sekali. Karena memang organisasi PMI beda dari organisasi lain ya. Beda tidak pasti. Hal-hal yang kita temukan di PMI ini tidak akan kita temukan di organisasi lain. Betul. Gitu ya Pak ya. Meskipun tidak sempurna PMI tapi organisasi yang sangat-sangat saya banggakan. Oke, karena memang tidak ada yang sempurna Tidak kecuali ada yang rokok sempurna. ya. Sampurna. Oke. Oke, selanjutnya nih, Pat. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kan hari ini sahabat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PKJ Jawa Timur nih. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab sahabat Makin ini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PKJ Jawa Timur? Sebenarnya perlu saya klarifikasi dulu bahwa saya honestly itu tidak ada niatan ya sebelumnya. Bahkan saya sempat bergabung di kepanitiaan Konkorcap. Saya dijadikan koordinator acara. Cuma akhirnya di Surabaya itu dinamika kaderisasi di Surabaya itu dalam menyambut kontestasi seperti ini biasanya ada figur-figur yang di ini. H-3 kalau tidak salah Lebaran kemarin saya masuk bursa bursa pencalonan. Akhirnya karena saya melihat ini positif, PMI sangat banyak memberikan nilai kepada diri saya yang membentuk saya sekarang itu. Akhirnya saya merasa bahwa saya tidak perlu keberatan. Akhirnya setelah dari bulan puasa itu habis Lebaran sekitar H+10 muncullah nama saya itu bahwa memang saya yang misalkan dianggap layak untuk dimajukan di sini. Saya menerima itu dengan positif dan saya merasa bahwa saya punya kemampuan mungkin kurang pasti belum cukup, tapi saya cukup punya kemampuan untuk saya pertanggungjawabkan nantinya ketika misalkan saya mengikuti kontestasi ini. Akhirnya saya terima itu dengan sangat baik. Yang membuat saya yakin adalah bahwa saya menilai diri saya mesti kalah jauh dengan Pak Agus, dengan Pak Sarip di tim instruktur. Tapi saya punya nilai-nilai yang menurut saya bisa jadi ukuran ya proper dan fit untuk jadi Ketua Umum PKC PMI. Contohnya misalkan saya orang yang cukup bertanggung jawab kalau misalkan dalam pelaksanaan program PMI. Saya orang yang cukup bukan sangat ya, tapi sekedar cukup disiplin. Saya orang yang cukup serius. Saya bahkan dalam pelatihan tidak pernah memandang
kader itu sebagai angka semata. Jadi memang saya melihat sebagai human being. Jadi kader itu mereka-mereka yang datang ke PKD atau mungkin ke Mapaba atau kalau saya concern di PKL itu adalah orang-orang yang entah dengan dorongan apa yang kita tidak tahu benar-benar mau hadir untuk berproses. Jadi makanya kita itu menyampaikan kepada pengurus cabang, kepada kepanitiaan yang menjadi penyelenggara kaderisasi di sana, ayo seriusin ini sahabat-sahabat. Kalau kita total pada sahabat-sahabat yang jadi peserta saat ini, insya Allah nanti ini selain akan menjadi amal jariah, itu akan kembali kepada kita. Artinya kalau kita sudah serius kayak membentuk orang, nanti orang juga akan berterima kasih loh ke kita. Jadi saya sering menyampaikan nilai-nilai itu. Mungkin itu yang dianggap menjadi bagian dari pertimbangan oleh tim di Surabaya. Mungkin. Oke, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, selanjutnya ini, sahabat. Tadi udah disebutkan ya, bagaimana menjadi semangat dan juga prosesnya ingin mencalonkan diri sebagai ketua PKC Jawa Timur karena memang banyak sekali dukungan ya, Bat ya, betul ya? Saya nanti dianggap terlalu politis. Oh gitu. Enggak, maksudnya dukungan dari sahabat-sahabat dari Surabaya gitu maksudnya. Oke, selanjutnya ini bagaimana cara mewujudkan PMI Jawa Timur ya sebagai barometer pergerakan dan juga epicentrum kaderisasi nasional nih. Itu adalah visi saya bahwa memang saya melihat pertama dalam intensitas kaderisasi ataupun intensitas gerakan PMI Jawa Timur itu memang nomor 1 di Indonesia ini. Hanya saja ini belum belum selesai untuk menjadi epicentrum kaderisasi ataupun barometer pergerakan di Indonesia itu karena memang saya melihat selama 1 periode saya ketemu langsung dengan pengurus-pengurus cabang, kader-kader yang ikut pelatihan-pelatihan baik di rayon, komisariat dan lain sebagainya, itu memang belum optimal saya melihat. Jadi sistemnya sudah sangat bagus di PMI, saya sangat respect pada pendahulu-pendahulu kita, sama kepengurusan sekarang saya sangat respect. Hanya saja masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa pelatihan itu sekedar formalitas. Sekedar bahwa ikut PKL itu yang penting ikut masuk ke dalam forum, apakah telat atau tidak, apakah mencatat atau tidak, apakah paham pada materi atau tidak, itu dijadikan suatu yang bukan substansi. Sedangkan itu adalah substansinya gitu kan. Saya melihat itu. Bahkan bukan hanya peserta yang hadir, pihak penyelenggara juga ada beberapa yang seperti itu. Indisiplin misalkan, terus misalkan saling menyerahkan pada satu yang lainnya, tidak mengambil itu sebagai tanggung jawab pribadi. Itu saya melihat itu. Jadi sebenarnya suatu yang sudah sangat bagus ini itu akan hampir sempurna, akan bisa sempurna kalau misalkan kita optimalkan. Banyak sekali yang harus kita, kalau misalkan kita berbicara ya, apa yang harus kita optimalkan. Pertama, misalkan kaderisasi, paling penting adalah literasi kader. Saya selalu bilang kepada peserta pelatihan bahwa sahabat-sahabat itu percuma loh datang ke pelatihan, tapi tidak ada persiapan, misalkan ke sini berangkat dengan kepala kosong, terus berharap ingin membawa 1 juta pengetahuan gitu, itu percuma loh. Karena ibarat kata kita mau mancing pun kita butuh persiapan. Kita mau nangkep ikan, kita mau melakukan sesuatu harus persiapan. Jadi salah satu persiapan dalam PMI yang paling penting adalah literasi. Tanpa literasi, sahabat-sahabat, meskipun kita sudah ikut Mapaba, PKD, PKL, bahkan dilakukan 2 kali misalkan berturut-turut semuanya, itu akan sangat minim apa yang akan kita dapatkan. Beda dengan kalau kita sadar bahwa ya literasi itu yang paling penting. Makanya saya concern banget di pelatihan-pelatihan, ayo literasinya ditingkatkan, kesadaran literasi, budaya literasi, itu sangat penting. Literasi, Hasna menggarisbawahi literasi. Nah, tapi gimana nih cara menumbuhkan jiwa literasi untuk sahabat-sahabat PMII, terutama ini mungkin boleh disampaikan ya, sahabat, untuk PMII yang di Tuban sendiri dan juga nanti kalau ditonton di PMII seluruh Indonesia. Boleh, iya. Monggo. Itu menjadi salah satu dari program ya, beberapa program dari apa yang akan kita sampaikan nantinya dari Surabaya. Pertama, memang perbendaharaan buku itu perlu. Perbendaharaan buku. Jadi memang kita tidak bisa menegasikan ketersediaan buku. Ada beberapa orang yang baru masuk kuliah misalkan dari level tingkat rayon ataupun komisariat, itu sebenarnya pengen baca tapi bukunya gak ada. Termotivasi, oh kok saya lihat senior saya ada yang cerdas, ada yang aktif di forum, terus di sosial sangat punya pengaruh. Kadang mereka itu pengen gitu menjadi seperti beliau, dan ketika beliau mengatakan
bahwa dulu beliau itu orang-orang yang suka baca, itu pengen, tapi gak ada bukunya. Terus karena di PMI ini kan kita sudah ketahui bersama ya bahwa kita ini masih banyak gitu kan yang mikirin soal kebutuhan gitu kan pas kuliah. Jangankan ke buku, kadang untuk makan aja kita harus pilih yang sederhana. Jadi penyediaan buku itu salah satunya yang sangat penting. Nantinya misalkan kita di cabang ataupun pada level komisariat dan rayon harus memberikan penyediaan buku, perbendaharaan buku. Pembendaharaan buku. Ternyata ini ya, pembendaharaan tidak hanya uang ya, sahabat Iya, ya. harus buku tuh. Oke. Terutama buku yang berkaitan dengan identitas keorganisasian, sejarah organisasi, pergerakan organisasi, terus organisasi PMII hingga saat ini, dan juga buku yang berbicara tentang filsafati. Itu penting banget karena PMII ini kan organisasi kaderisasi intelektual. Jadi kalau kita belum bisa menghadirkan literasi-literasi yang bisa memberikan efek yang besar pada pemikiran, itu dianggap kurang. Terus ya kajian-kajian sejarah supaya kita benar-benar menjadi orang yang pede sebagai PMII. Banyak loh, kita tidak memungkiri kader-kader kita yang belum bangga pada organisasi kita. Itu bukan karena organisasi kita tidak bagus, tapi karena kader-kader banyak yang nggak ngerti dengan baik organisasi kita itu gimana sih yang sebenarnya. Nah, literasi itu adalah menjadi jawaban. Jadi kuncinya ya, Bat ya. Betul. Oke. Jadi mungkin itu yang disampaikan mengenai kuncinya itu ada di literasi. Itu sahabat-sahabat yang ada di Tuban dan sekitarnya, atau nanti yang nonton ya, literasinya ditingkatkan gitu ya, Bat ya. Betul. Oke. Literasi karena itu juga ini ya harus ditingkatkan juga ini sepertinya. Semuanya, bahkan kalau saya sering mengatakan ini demi untuk sahabat-sahabat juga ya. Maksudnya saya akan juga konsekuen terhadap apa yang saya sampaikan. Saya juga tiap hari baca buku, saya tiap hari itu diskusi dan lain sebagainya. Itu semata-mata supaya saya itu bisa istiqomah dalam hal literasi. Jadi ketika saya menyampaikan tentang ayo PMII tingkatkan literasi, itu tidak sekedar saya bicara saja, tapi itu adalah apa yang menjadi nilai yang kita bawa. Itu penting banget literasi. Oke, yang selanjutnya nih sahabat, bagaimana cara kita mewujudkan dan juga akselerasi penguatan efektivitas gerakan PCPMII se-Jawa Timur? Ya, pertama ya seperti sharing and caring ya. Jadi memang pertama ketika kita sudah punya kesadaran ya, punya kesadaran tentang literasi, itu pertama banget harus di ini. Yang kedua kita harus sharing, karena sharing itu are caring gitu kan. Jadi sebenarnya orang yang berbagi itu adalah orang yang peduli gitu. Maka nilai-nilai yang sudah Mbak Hasna ya namanya, Mbak Hasna tangkep, Mbak Hasna dapatkan di PMII, terus pengurus-pengurus di Tuban mungkin yang di urusannya Bang itu disampaikan. Jangan ada yang namanya ego angkatan, ego angkatan mapaba, ego angkatan kelas dan lain sebagainya. Kita ingin seakan-akan bahwa yang terbaik itu adalah diri kita semata. Itu akan melumpuhkan kegiatan kaderisasi di organisasi. Itu tidak bisa mewujudkan suatu kesuksesan bersama. Sedangkan kan organisasi ini adalah unity ya, unity, kesatuan, kebersamaan. Jadi nilai-nilai yang mungkin sudah saya tangkap, yang sudah saya dapatkan oleh karunia ataupun anugerah yang sudah diberikan kepada saya itu harus kita sampaikan dengan serius supaya sahabat-sahabat mungkin ada yang masih belum sadar, masih belum ini, itu bisa kita ikutkan bersama. Kita rangkul gitu ya. Kita rangkul. Itu hal-hal yang sangat penting. Sharing dan caring ya. Artinya caring itu kita harus benar-benar jeli. Sebenarnya Tuban ini punya visi apa ke depan. Dan ketika melihat kader itu ada yang masih inkompeten di dalam mewujudkan visi itu, kita harus care pada mereka. Kita harus misalkan di Tuban ini butuh misalkan kader-kader yang concern di bidang analisa kebijakan publik. Kader-kader banyak yang tidak sadar nih dengan kebijakan-kebijakan publik. Harus nih gimana kita buat sadar. Itu kan bagian dari caring. Misalkan tentang anggaran ataupun tentang kepekaan terhadap lingkungan seperti tema debat kemarin, lingkungan dan HAM, itu kita harus care pada kader-kader itu supaya kita benar-benar menanamkan nilai itu dengan baik gitu pada kader-kader itu sih. Oke, siap. Yang selanjutnya ya ini ya sahabat ya. Upaya apa sih yang harus dilakukan untuk menjadikan PKC PMI Jawa Timur sebagai lembaga yang apresiatif dan juga fokus pada pemberdayaan terhadap kader potensial PMI di Jawa Timur? Ya, kalau berbicara itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Pertama kita harus yang namanya itu membuat semacam lembaga-lembaga yang khusus pada kebutuhan akan kompetensi. Jadi misalkan
kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan di kader, karena itu bagian dari PR ya dari organisasi itu. Nah, PMII kan sebenarnya sekarang sudah bukan alasan ya bahwa kita fakultas hukum maka nggak boleh pinter di ekonomi. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu tentang seberapa niat aja kita, seberapa tinggi intensitas kita untuk mempelajari sesuatu di luar dari fakultas kita. Nah, saya kira PMII ini karena yang dipelajari adalah ilmu-ilmu tentang kontribusi pada masyarakat, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu kita harus segera menskemakan kira-kira kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan supaya seseorang bisa dianggap sebagai kader yang paripurna. Misalkan kemampuan advokasi, ya kan, misalkan, atau kemampuan filsafati yang sangat dibutuhkan di bidang kaderisasi nanti. Terus misalkan self improvement, komunikasi, kita harus menyediakan itu. Dan apabila ada kader-kader yang concern mau membantu di sana, mau berkontribusi dari sana, atau bahkan unggul dari sana, kita harus menjadi wadah yang apresiatif betul. Kita harus menyondingkan itu pada lembaga-lembaga yang lebih proper untuk memberikan memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan pada kader-kader itu. Saya kira itu sih. Oke, siap. Jadi ini ya disesuaikan dengan keadaan itu juga perlu ya. Memang harus mendorong. PKC, PMII ataupun cabang-cabang se-Jawa Timur, cabang PMII se-Jawa Timur tidak boleh pasif. Tidak boleh pasif. Karena itu bagian dari anugerah loh. Kalau ada satu saja kader yang punya expertise ya di bidang apapun itu benar-benar kita harus menghargai. Jangankan ya, nauzubillah, sampai misalkan kan banyak tuh istilah kalau ada kader yang kayak unggul gitu terus akan mau disingkirkan karena membuat yang lain iri, itu harus diganti. Malah yang unggul-unggul kayak gini itu harus diapresiasi supaya dia bisa membawa karena kan orang-orang seperti ini kan punya pengaruh. Kita harus menjadi wadah yang sangat apresiatif pada kader-kader yang sesuai kompetensinya ya, sahabat ya. Ini yang terakhir nih, sahabat, pertanyaan yang terakhir. Boleh disampaikan mengenai mungkin pesan dan juga kesannya, kemudian harapan kedepannya terkhusus untuk PMII di Tuban, PCPMI Tuban. Monggo. Saya 2 kali ya, saya 3 kali ke Tuban. Saya juga tidak pernah lama ya bersentuhan. Saya cuma hadir di pelantikan, terus saya hadir di cara pelatihan itu pun saya ikut. Jadi saya tidak terlalu paham tentang Tuban. Tapi mungkin ini lebih umum ya, bahwa saya dihadirkan di sini oleh tim memang untuk membawa nilai tentang pentingnya literasi, sahabat-sahabat. Literasi itu sahabat-sahabat yang bisa menjadikan nilai penentu ya, nilai utama dari seberapa berkualitas SDM dari organisasi kita. Sehingga dimanapun berada, apalagi kalau misalkan di Tuban yang kalau saya lihat itu bagus banget ya dalam mendistribusikan kader untuk concern di kaderisasi itu. Maka hal utama yang perlu sama-sama kita tekankan pada diri kita itu adalah literasi dan lagi adalah disiplin ya. Banyak masih sahabat-sahabat di PMII yang masih butuh banget untuk kita bantu untuk menjadikan kader yang disiplin itu. Saya kira itu saja sih. Cukup ya, sahabat ya. Oke, jadi jangan lupa literasinya, kemudian kedisiplinannya. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya dan juga sahabat Makin, terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari Surabaya ke Tuban untuk sharing dan nanti akan ditonton di seluruh kader PMII di Indonesia mungkin ya yang nonton. Jangan lupa sahabat-sahabat, kedepannya nanti kita juga akan memproduksi beberapa video-video terbaru. Kalian pengen kita podcast dengan siapa atau datangin narasumber siapa, kalian langsung aja di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya ke sahabat-sahabat PMII seluruh Indonesia. Dan mungkin cukup itu. Saya akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.